Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sudah mengerjakan beberapa amalan, tetapi tidak ada perubahan pada mantan. Maka ini yang harus kamu lakukan. Ya, jadi ada yang bertanya ke saya, Ustadz, saya sudah mengerjakan banyak amalan, beberapa amalan. Ya, ada yang diijazahkan langsung ketemu dengan ustadz atau kiai. Ada yang saya dapatkan dari channel-channel YouTube karena judulnya sangat memberikan harapan. Baca ini satu kali maka mantan akan langsung datang, ya. Baca ini maka mantan akan langsung jatuh cinta lagi. Jadi kan judul-judul sangat menarik, ya. Karena itu jangan tergoda dengan judul. Ya, di mana-mana ya, kalau orang nulis buku, membuat berbagai konten video, ya tentu judulnya harus membuat orang tergerak untuk melihat, ya. Kalau dibuat judulnya yang datar-datar saja begitu kan tidak laku nanti videonya. Karena itu jangan tergoda kepada judul, ya. Jadi yang harus dilihat betul, ya. Apakah kemudian amalan itu sesuai dengan kita atau tidak. Jadi bukan judulnya, tetapi harus kita tahu persis apakah amalan yang akan kita kerjakan ini untuk menarik mantan kembali kepada kita itu berjodoh dengan kita atau tidak. Ya, lah kalau tidak berjodoh, ya, atau tidak pas untuk kita gunakan, ya maka dia hanya menjadi amalan saja, ya, tetapi tidak memberikan efek kepada orang yang kita inginkan tadi. Nah, cara memilih amalan yang berjodoh dengan kita, nah itu kan yang penting. Nah, sebelum kita bahas caranya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, cara memilih amalan, ya. Jadi misal kita membaca buku, kita saat membaca itu, kita merasa tergetar, ya, ketika ada sebuah amalan yang kita baca, ya, saat membaca itu kita merasakan getaran. Itu artinya amalan itu kalau kita kerjakan dia menjadi amalan yang hidup, berjodoh dengan kita. Begitu juga ketika kita ketemu dengan seorang guru, dia mengijazahkan, nah itu kita merasakan ada getaran pada saat beliau mengijazahkan tadi. Melihat channel-channel YouTube juga begitu. Jadi pada saat kita melihat, ya, dibacakan amalan tadi, kan biasanya tutorial begitu dibacakan, itu kita langsung tergetar. Nah, itu namanya tanda bahwa amalan tadi berjodoh dengan kita dan bisa kita gunakan. Jadi memilih amalan yang berjodoh dengan kita. Nah, terus yang kedua, sudah mengerjakan beberapa amalan. Nah, persoalannya di beberapanya itu, ya. Kenapa? Karena semakin banyak amalan yang kita kerjakan, itu semakin susah untuk fokus. Kita jadi tergesa-gesa, tidak menikmatinya, ya. Yang ini dibaca 100, yang ini dibaca 333, yang itu dibaca 1000 kali. Ya, oh itu habis tuh waktu. Ya, setiap hari dari pagi sampai pagi lagi untuk mengerjakan berbagai amaliyah. Ya, mungkin dalam
pikiran kita semakin banyak amalan, maka semakin cepat dia kembali, kan begitu ya. Nah, padahal prinsip kerja dari amalan tidak demikian. Sebuah amalan yang terbaik itu adalah amalan yang dikerjakan dengan fokus, menyatu dengan dirinya, berjodoh tadi, ya, dan dilakukan terus-menerus. Ya, jadi kita kan pengen yang serba instan, makanya mengerjakannya yang banyak, dan setelah itu gagal atau belum berhasil dan menyerah. Nah, karena itu, jangan memilih beberapa. Selalu saya bilang, pilih salah satu saja yang berjodoh dengan kita. Ya, kerjakan dengan rutin, dengan istiqomah, dengan sabar. Insya Allah, kalau 3 hal ini kita penuhi, mengerjakannya dengan rutin, istiqomah, dan sabar, maka apa yang kita harapkan dengan amalan itu mantan kembali kepada kita, insya Allah akan terkabul. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin, terus-menerus, walaupun itu sedikit. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.